Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutrika Yudawadana, mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, NIM 1930702043. Dari kelas IPL C, ini dan teman saya bernama Farid Ridwan, mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum, berarti ya? Iya, betul. Nah, di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas saya, yaitu isu politik kontemporer. Saya akan mengangkat isu mengenai harga bahan pokok melonjak tinggi. Kenaikan harga barang-barang pokok terutama sembako di Indonesia datang silih berganti, ibarat jamur di musim hujan. Indonesia tidak pernah kehilangan cerita mengenai persoalan melambungnya harga-harga pangan. Dalam 4 bulan terakhir saja, atau sejak Desember lalu, ada 3 komoditas yang harganya melonjak tajam karena sejumlah persoalan, yakni cabai rawit merah, tempe tahu, dan minyak goreng. Sejumlah faktor menjadi pendorong harga-harga pangan di Indonesia kerap melonjak tajam. Ada faktor musiman, kebijakan, dan hingga faktor di luar kebiasaan. Pada Lebaran lalu, puasa, harga cabai rawit merah sempat menyentuh 120.000 per kilo. Kenaikan harga lebih karena faktor musim hujan. Banyuwangi sebagai pemasok 40% cabai nasional mengalami penurunan musim tanam karena tingginya curah hujan. Sementara itu, harga minyak goreng melambung karena menghilangnya komoditas tersebut dari pasaran. Harga minyak goreng sudah melambung sejak Desember 2021 karena melonjaknya harga minyak sawit mentah di pasar internasional. Merujuk data Refinip Kamis 24 Maret 2022, harga CPO sudah melambung 50% selama setahun menjadi 6.242 per ton. Harga CPO bahkan menembus rekor tertinggi pada 9 Maret 2022 dari 7.264 per ton. Kemarin sempat menghilangnya minyak goreng di beberapa bulan terakhir. Sebelum menghilangnya minyak goreng kemarin, ada beberapa toko yang sudah tidak ada minyak goreng di tempat supermarket seperti Indomaret, Alfamart. Terus harganya tiba-tiba melonjak tinggi dari harganya biasanya yang per 2 liter dari harga 28.000 kini menjadi 48.900, hampir menyentuh 50.000. Yang saya tanyakan ke Farid nih, bagaimana menurut Farid? Ya, waktu minyak goreng kemarin hilang, tiba-tiba muncul kembali dengan harga yang begitu mahal, dari 28.000 hingga 50.000, hampir 50.000. Menurut Farid gimana? Oke, boleh jawab ya? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, sekali lagi nama saya Farid Ridwan. Saya dari Palembang, semester 4 Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya. Nah, sebagai disclaimer bahwasanya saya ini bukan latar belakang ekonomi atau sejenisnya. Saya ini hanya masih mahasiswa hukum di UNSI tersebut. Baiklah, langsung aja ya langsung menjawab pertanyaan kita tadi terkait minyak goreng yang hilang sekarang kembali lagi dengan harga yang fantastis gitu ya. Oke, sebelumnya kalau menurut saya yang pertama-tama itu kemarin itu minyak goreng itu sebenarnya bukan menghilang ya, lebih tepatnya, tapi
lebih ke kayak harganya mahal, terus siapa kan yang mau membeli kalau harganya mahal kan. Sebagai logikanya aja, kayak kalau toko membeli barang mahal, dia kan mikir-mikir lagi yang mau beli itu siapa gitu. Jadi mungkin bukan menghilang, tapi lebih ke kayak ketersediaannya yang orang lain nggak mau menyediakannya aja gitu ya. Nah, terus gimana tuh sekarang kembali lagi dengan harga yang fantastis. Nah, pertama-tama kalau menurut saya itu kita juga harus melihat akar permasalahannya dari isu-isu global dulu, Yud. Nah, misalnya kayak sekarang kan ada isu tentang perang Rusia dan Ukraina dan sebagainya. Nah, menurut informasi juga bahwasannya minyak itu tuh kan kita tuh harus mengikuti market di luar negeri, Yud. Karena CPO-nya itu ya orang luar negeri. Tapi Indonesia juga kan secara langsung kan juga memiliki ketersediaan sebenarnya. Indonesia tuh kan punya minyak sawit yang banyak. Nah, tapi kembali lagi karena CPU-nya dari luar negeri, marketnya harus sama atau harganya harus sama juga mengikuti isu global gitu. Terus selanjutnya ini ada mengenai isu pajak setiap sembako 10% setiap sembako nih. Tanggapan Pak itu gimana kalau ada pajak di sembako? Oke, baiklah. Kalau menurut saya sebagai masyarakat umum aja ya kalau saya pribadi sangat menolak lah ya. Ya namanya kita mau makan kan, masa makan aja dipungut biaya. Kita kan bukannya pergi ke suatu tempat atau tempat makan gitu kan. Nah, kita ini kan mau makan, jadi kita ya masa makan aja dihitung-hitung gitu kan, sampai segitunya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya menjawab juga, ya pajak ini kan salah satu penghasilan terbesar dari pemerintah juga gitu kan. Kita apa-apa dipajakin, motor ada pajaknya dan sebagainya. Nah, tentu saja kalau secara hukum kan pajak itu tuh ada regulasinya gitu ya. Ada regulasinya bagaimana cara menerapkannya, bagaimana juga mempertimbangkan keadilan atau mempertimbangkan juga kemampuan dari masyarakat tersebut. Nah, kalau menurut saya dengan adanya pajak sembako ini justru akan memberatkan sih, memberatkan. Nah, kecuali misalnya pajak sembako ini diperuntukkan untuk orang-orang yang katakanlah sudah mampu sekali gitu ya, sudah mampu sekali. Nah, bayangkan aja ada orang yang mau makan hari ini bingung terus tiba-tiba dikasih pajak. Tapi selanjutnya kan karena saya nggak tahu ya bagaimana skema pajak sembako ini, mungkin saja saya keliru ya, saya minta maaf saja gitu ya. Itu aja sih. Oke. Ya, gitulah videonya. Semoga bisa memahami dan bisa menstabilkan harga lagi oleh pemerintah yang harganya begitu wow. Semoga bisa turun dan masyarakat bisa membeli bahan-bahan pokok yang murah dan stabil harganya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.